Assalamualaikum, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu buat kita semua. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe channel kita semoga diberikan kelancaran rezeki dan kebahagiaan selalu. Terima kasih. Adi ceritakan tanda pagar. Battle Through the Heavens, Chapter 335. Chapter 335, Nalan Yanran, dikalahkan. Merasakan kebangkitan Douqi yang kuat di tubuh Xiaoyan, keheranan melintas di murid Nalan Yanran. Pemuda yang telah menahan penampilan angkuh dan ejekan di klan Xiao saat itu sekarang benar-benar berbeda. Saat Nalan Yanran memegang pedang panjang hijau pucat di tangannya, angin berputar-putar berwarna hijau yang samar bergulir dan melayang di tubuhnya. Bila angin tajam ditarik dan muncul di antara angin yang berputar-putar, kadang-kadang mereka akan meledak, meninggalkan banyak bekas luka yang tidak dangkal maupun dalam di bebatuan hijau yang kokoh. Bilahnya secara bertahap bergerak ke atas, menunjuk Xiaoyan dari jauh. Di bawah pantulan sinar matahari, ujung bilah memancarkan cahaya yang kuat dan tajam. Saat Douqi di keduanya melonjak, atmosfer tanah terbuka langsung terbang berat. Lingkungan sekali lagi menjadi sunyi karena semua tatapan ditujukan pada dua orang itu. Banyak dari mereka ingin tahu seberapa jauh orang muda yang tidak berguna saat itu benar-benar mencapai setelah 3 tahun pelatihan ini. Di alun-alun, Xiaoyan perlahan menutup matanya dan segera menghembuskan nafas panjang. Matanya tiba-tiba terbuka dan nyala api berwarna hijau melewati mata hitam pekatnya. Douqi di tubuhnya sekali lagi menjadi jauh lebih dalam saat ini. Telapak tangan Xiaoyan dengan erat memegang gagang penguasa dan merasakan perasaan berat yang berulang kali dikirimkan kepadanya. Dia mengangkat matanya dan menatap wanita dengan sosok seperti Willow di seberangnya. Keduanya bertukar pandang di udara. Kedua tatapan mereka agak rumit. Setelah perjanjian 3 tahun selesai, dendam di antara kalian berdua akan lunas sepenuhnya. Saya berharap setelah hari ini, semua perselisihan, di atas panggung batu, Yunleng memandangi dua orang yang saling balas dendam. Dia terbatuk pelan. Namun, sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, ekspresinya sekali lagi menjadi jelek saat dia menghentikan mulutnya. Ini karena Xiaoyan, yang berada di tanah terbuka, telah mengabaikan kata-katanya di bawah pengawasan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah orang pertama yang memecahkan kebuntuan dari kehadiran mereka yang mengesankan. Xiaoyan mengayunkan penguasa yang berat dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam saat dia dengan kasar menyerang Nalan Yanran. Ayo berjuang, Nalan Yanran. Sudah 3 tahun. Saat bayangan hitam itu menerjang, raungan rendah yang telah ditekan selama 3 tahun secara tidak sengaja keluar dari dalam tenggorokannya. Di bawah tatapan semua orang di tanah terbuka, bayangan hitam itu seperti magical beast yang marah. Penguasa Suan berat dengan lembut bersandar di tanah. Sepanjang jalan, meninggalkan jejak panjang bunga api dan bekas luka yang dalam di permukaan bebatuan hijau. Ekspresi Nalan Yanran tenang saat dia menghadapi bayangan hitam yang menyerbu langsung ke arahnya. Metode Qi-nya adalah afinitas angin. Oleh karena itu, kecepatan dan kelincahannya yang cepat adalah hal-hal yang sangat dia kuasai. Saat Xiaoyan hendak mendekati jarak 10 meter darinya, Nalan Yanran akhirnya bergerak. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan permukaan tanah dan tubuhnya seperti daun yang jatuh di tengah badai yang dahsyat, melayang dan menghindar. Dalam sekejap mata, dia terhubung dengan sosok manusia berwarna hitam yang bergegas saat mereka melewati satu sama lain. Saat mereka berpotongan, pedang panjang di tangan Nalan Yanran menebas secara horizontal dengan cara yang sangat alami. Meminjam kekuatan deras dari kelincahannya, beberapa bilah angin kecil telah memimpin dan meninggalkan pedang di depannya, memotong ke arah leher Xiaoyan. Tubuh yang mengisi dengan cepat itu tiba-tiba berhenti dan penguasa hitam besar terangkat sedikit. Mengikuti suara, dentang, dan beberapa percikan kecil, bilah angin benar-benar menghilang bahkan tanpa membuat halangan sedikit pun terhadap serangan Xiaoyan. Setelah menahan bilah angin, Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya. Muridnya yang acuh tak acuh memandangi tubuh anggun yang melewatinya. Dengan lambaian tangannya, penguasa Suan berat membawa kekuatan yang ganas saat menabrak horizontal ke arah punggung Nalan Yanran. Tekanan dari kekuatan itu menyebabkan gaun Nalan Yanran menempel erat ke kulitnya, menguraikan pinggangnya yang ramping dan sempit. Merasakan suara desiran kekuatan berat di belakangnya, alis Nalan Yanran bergerak lembut. Dia tampak sedikit terkejut dengan ketajaman persepsi pihak lain. Pedang panjang di tangannya menusuk dengan keras, menyebabkan pedang panjang berwarna hijau pucat meninggalkan busur berwarna hijau di udara kosong. Ujung tajam pedang itu tampaknya melewati penghalang di udara dan dengan suara, dentang, yang jelas, ujung pedang langsung menghantam penguasa yang berat itu. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan yang kuat dan kuat yang terkandung pada penguasa besar menyebabkan pedang panjang ramping dipaksa untuk membungkuk menjadi busur yang sangat menggetarkan jiwa. Munculnya pedang yang sangat berbahaya karena akan segera patah menyebabkan beberapa keheranan muncul ke permukaan di wajah murid-murid Misty Cloud Sekte itu. Setelah Douqi dituangkan ke dalam tubuh pedang, pedang itu cukup diperkuat untuk menerima kekuatan yang sangat besar dan berat. Namun, pada kontak pertama, pedang panjang itu terpaksa ditekuk. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikan kekuatan yang terkandung pada penguasa besar berwarna hitam itu. Meskipun pedang panjang itu dibengkokkan menjadi busur yang mengkhawatirkan, pada akhirnya pedang itu tidak putus karena ini. Tepat saat ujung pedang hendak menekan lengan Nalan Yanran, yang terakhir menekan kakinya dengan lembut di tanah. Cahaya hijau pada pedang panjang itu meroket. Gelombang energi tiba-tiba menjentikkan penguasa berat itu ke samping dengan ledakan. Meminjam kekuatan dorong dari antara mereka berdua, Nalan Yanran melonjak ke udara. Wajah cantiknya serius. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Segera, itu mulai berputar perlahan.
Setiap kali pedang panjang itu bergerak sedikit, itu akan meninggalkan bayangan-bayangan pedang yang tampak nyata. Pedang fraktal roh angin. Sungguh tak terduga bahwa Nalan Si Jie benar-benar berhasil mempelajari teknik Do kelas Suan Tengah seperti pedang fraktal roh angin. Dia benar-benar sumber kekaguman. TL, Si Jie, wanita yang lebih tua dari generasi yang sama yang berbagi guru yang sama atau berasal dari sekte yang sama. Kudengar Nalan Si Jie telah berhasil mencapai titik pembuatan 5 gambar pedang setelah mempelajari Wind Spirit Fractal Sword selama setahun. Ah, saya telah berlatih selama hampir 2 tahun, tapi saya hanya bisa membuat 4 dari mereka. Petik 2. Ini baru saja dimulai namun Nalan Si Jie benar-benar menggunakan teknik Do dari kelas ini. Saya pikir dia ingin segera mengakhiri ini, bukan? Orang dari Xiaoyan itu benar-benar tidak beruntung. Petik 2. Ketika Nalan Yanran menunjukkan teknik Do yang aneh itu, murid Mystic Cloud Sekte di bawah ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik secara pribadi dalam keterkejutan mereka. Melihat sikap mereka, tampaknya mereka mengenali latar belakang dari teknik Do yang ditampilkan. Selain itu, teknik Do ini kemungkinan adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Tidak hanya murid-murid ini, tetapi bahkan beberapa dari 10 tetua berjubah putih plus di platform batu menganggukkan kepala mereka sedikit. Penguasa berat itu dimasukkan ke dalam tanah saat Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dengan mata sipit, dia menyaksikan energi demi gambar yang perlahan muncul mengikuti gerakan kata panjang Nalan Yanran. Mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa beberapa bayangan belakang mengandung sejumlah besar energi di dalamnya. Dia layak disebut pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sect. Dia bisa menggunakan teknik Do sekuat yang dia mau. Xiao Yan memegang gagang penguasa Suan berat dengan erat di telapak tangannya. Dia perlahan memutar setengah lingkaran saat berada di tanah. Segera, dia menginjak tanah dengan keras dan ledakan energi meledak dari tempat kakinya berada, menarik semua pandangan di tanah terbuka. Setelah ledakan, Xiao Yan meminjam energi yang dipantulkan darinya dan tubuhnya tiba-tiba menembak dengan keras dan langsung ke Nalan Yanran di udara. Douki berwarna hijau melonjak ke depan dan benang-benang bibit api secara aneh melilit tubuh penguasa. Namun, mereka disembunyikan di bawah Douki berwarna hijau dan seseorang akan kesulitan menemukannya jika seseorang tidak melakukan pemeriksaan yang cermat. Nalan Yanran mengernyitkan alisnya sedikit saat dia melirik Xiao Yan yang dengan kasar menembak ke arahnya dari bawah. Pergerakan pedang panjang di tangannya tidak berhenti karena ini. Kakinya menginjak udara kosong dan Douki berwarna hijau pucat dimuntahkan dari kakinya. Seketika, itu membentuk bilah angin tajam yang besar dan dengan kejam memotong ke arah Xiao Yan. Merasakan suara angin deras dari bilah angin dari atas kepalanya, Xiao Yan mengangkat tangannya dan tidak ada yang terjadi sedetik pun. Kemudian, kekuatan pendorong yang ditembakkan di atas Xiao Yan melonjak dari telapak tangan Xiao Yan. Sekelompok besar bilah angin menghilang sepenuhnya oleh kekuatan pendorong ini sebelum mereka bisa berada di dekat Xiao Yan. Karena kekuatan pendorong ini, sosok pengisian Xiao Yan juga menjadi sedikit lebih lambat. Xiao Yan hendak sekali lagi meminjam kekuatan tepat waktu saat dia bersiap untuk memblokir Nalan Yanran dari menyelesaikan teknik Do-nya ketika teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar dari tempat yang tidak jauh di atasnya. Pedang fraktal roh angin. Saat teriakan itu jatuh, pedang panjang di tangan Nalan Yanran tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan di bawah. Kakinya menekan dengan lembut di udara yang kosong dan angin sepoi-sepoi muncul di bawah mereka. Meminjam angin sepoi-sepoi ini, Nalan Yanran dengan cepat mundur. 5 gambar belakang pedang energi kabur yang tertinggal di udara sedikit bergetar. Satu demi satu, mereka menembak dengan keras ke arah Xiao Yan di bawah. Pedang kabur yang terbuat dari energi tampaknya telah merobek ruang saat busur energi berwarna hijau pucat mulai menyebar dari ujung pedang. 5 bayangan pedang yang ujungnya terhubung ke gagang pedang lainnya seperti bintang jatuh dari langit. Dengan sedikit cemberut, telapak tangan Xiao Yan secara acak mengeluarkan kekuatan. Tubuhnya meminjam kekuatan dorong dari kekuatan untuk mundur dengan cepat. 5 pedang energi buram secara tidak sengaja memotong permukaan tubuhnya dan angin tajamnya menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa. Sosok cantik Nalan Yanran berputar setengah lingkaran di udara. Segera, dia menjadi seperti teratai berwarna putih saat dia mendarat di tanah dengan cara yang ringan dan lincah. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya secara horizontal. Saat dia melakukannya, pedang energi kabur yang meleset benar-benar berbalik dan sekali lagi dengan keras menusuk ke arah Xiao Yan yang berada di udara, tanpa titik untuk berputar sendiri. Mengamati pedang energi buram yang sekali lagi datang untuk menusuknya, Xiao Yan sedikit terkejut. Segera, dia sedikit mengernyit saat sudut pandangannya melayang di sekelilingnya. Berada di udara, dia benar-benar kesulitan menghindari serangan cepat dan tiba-tiba dari pedang energi kabur ini kali ini kecuali dia menggunakan sayap awan ungu. Karena aku tidak bisa menghindar, maka aku akan menerimanya dengan paksa. Saat niat ini jatuh ke dalam hatinya, Douki berwarna hijau pada penguasa berat di tangannya tiba-tiba melonjak. Energi besar yang tiba-tiba dilepaskan itu menyebabkan banyak orang di bawah ini memiliki wajah yang tercengang. Bibit api berwarna hijau menyala dan naik. Saat penguasa berat itu diayunkan, itu membawa kekuatan yang kuat saat itu dengan kejam menghantam pedang energi kabur di depan tatapan kaget di bawahnya. Bang! Saat keduanya bersentuhan, ledakan energi yang ganas terdengar di ruang kosong di atas tanah terbuka. Cahaya hijau yang intens menyebabkan beberapa orang tanpa sadar menutup mata. Nalan Yanran diam-diam berdiri di tempat yang sama sementara dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Cahaya hijau yang menusuk tampaknya tidak menjadi penghalang baginya karena pupil matanya yang terang menatap ke tempat ledakan terjadi. Dia mengerti dengan sangat jelas jenis kekuatan apa yang dimiliki, pedang fraktal roh angin.
Pukulan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan bintang 7 Dousi akan sangat kesulitan menahannya. Jika Xiao Yan mampu menahan serangan ini, Nalan Yanran juga akan dapat memperkirakan secara kasar sejauh mana dia telah mencapai selama 3 tahun ini. Lampu hijau secara bertahap berkurang di langit. Bayangan berwarna hitam tiba-tiba melesat ke arah Nalan Yanran yang berdiri di tanah. Suara kuat dari angin yang ditekan menyebabkan gendang telinga seseorang terasa sakit. Kecepatan serangan kekerasan bayangan berwarna hitam menyebabkan wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit. Jari-jarinya menempel di tanah saat dia langsung menarik kembali hampir 10 meter dengan tubuhnya tampak seolah-olah meluncur di atas tanah. Bang! Bayangan berwarna hitam itu dengan keras mendarat di tanah dan menghantam tempat di mana Nalan Yanran mendarat sebelumnya. Tiba-tiba, suara yang kuat bergema di seluruh alun-alun. Fragmen batu beterbangan dan banyak garis retakan mulai menyebar di sekitar tempat yang dipenuhi debu. Tubuh mundur Nalan Yanran perlahan terhenti. Dia samar-samar memandangi tempat yang dipenuhi debu. Dengan kecepatan serangan seperti itu, tidak mungkin itu menimbulkan banyak ancaman bagi seseorang seperti dia yang berlatih dalam metode Ki Afinitas Angin. Nalan Yanran dengan lembut melambaikan lengan bajunya yang besar. Angin sepoi-sepoi muncul entah dari mana dan bertiup di atas alun-alun, mengangkat debu di sekitarnya. Saat sebelum debu terangkat, mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Douki di sekujur tubuhnya tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur, dia berulang kali mengayunkan pedang panjang di tangannya. Banyak potongan pedang tajam muncul di rute yang dia gunakan untuk mundur. Pada saat Nalan Yanran mundur, sosok hitam dari dalam debu sekali lagi melesat ke depan secara eksplosif. Kali ini, kecepatannya tampak menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Kecepatan yang menakutkan menyebabkan bayangan hitam tampak seolah-olah berkedip. Beberapa bayangan ilusi muncul sebelum dia mendekati Nalan Yanran. Blokade bila angin yang dia tempatkan sebelumnya benar-benar dihancurkan oleh metode yang paling kejam sebelumnya. Kecepatan yang cukup bagus, tapi bagaimana bisa tiba-tiba meningkat sebanyak ini? Keseriusan dan beberapa ketidakpastian muncul di wajahnya yang cantik saat Nalan Yanran bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya menatap ke arah bayangan hitam yang tampak tangguh saat dibebankan. Dia baru saja berpikir untuk mengambil tindakan ofensif ketika perasaan dingin tiba-tiba keluar dari kulitnya. Dia tiba-tiba menoleh. Bayangan hitam muncul di belakangnya seperti hantu. Bayangan hitam itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah acuh tak acuh Xiao Yan. Saat ini tangannya mengepal erat-erat. Penguasa suan berat berwarna hitam besar sudah benar-benar menghilang. Tinjunya meminjam kekuatan dari tubuhnya yang setengah berputar saat itu dengan kejam menghantam punggung Nalan Yanran sambil membawa kekuatan yang menakutkan. Ruang di mana tinju lewat benar-benar memancarkan ledakan energi yang menusuk telinga. Pukulan ini sebenarnya sekuat ini. Ledakan oktan. Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kekuatan yang terkandung di tinju sekali lagi melonjak. Akhirnya, itu menghantam dengan kokoh di punggung Nalan Yanran di depan tatapan tertegun para murid Misty Cloud Sekte di sekitar mereka. Kekuatan mengerikan tersebut secara langsung menyebabkan tubuh cantik Nalan Yanran terlempar ke udara seperti layang-layang yang talinya telah terputus. Dia seperti bunga lemah yang dikikis oleh angin kencang. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia secara bertahap merentangkan tinjunya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bayangan hitam yang melesat ke arah Nalan Yanran beberapa saat yang lalu terbang. Segera, itu dimasukkan dengan kuat ke permukaan batu hijau di depannya. Bayangan besar yang telah menarik perhatian Nalan Yanran sebelumnya sebenarnya adalah penguasa suan berat ini. Nalan Sijie telah dikalahkan. Tak terhitung tatapan tertegun menatap Nalan Yanran yang jatuh dari udara seperti kupu-kupu yang telah kehilangan sayapnya. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Pemimpin sekte junior dari Misty Cloud Sect ini sebenarnya telah dengan mudah dikalahkan. Di platform batu, Yun Leng dan para tetua lainnya dengan tenang memperhatikan Nalan Yanran yang perlahan turun. Jika seseorang berpikir bahwa dia akan kalah dengan mudah, seseorang akan benar-benar meremehkan pelatihan dari Misty Cloud Sect. Tanda pagar sampai jumpa di chapter berikutnya.